Untuk kita semua, perkenalkan nama saya Hermanus Ervando Nabung, mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi dalam video kali ini, video yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan untuk mengikuti mata kuliah Sosiologi terapan, yang saat ini saya akan review buku yang ke-11 dengan judul buku itu tentang kesenjangan digital. Oke, jadi langsung saja. Jadi di sini di dalam buku ini dijelaskan bahwa buku ini memberikan analisis komparatif mendalam tentang ketimpangan dan stratifikasi bidang digital. Jadi dalam buku ini dia menjelaskan nanti akan menjelaskan atau sesuatu yang mendalam atau mendasar dari ketimpangan yang terjadi di dan stratifikasi dalam bidang digital. Ternyata bukan hanya terjadi di dunia atau di kehidupan kita yang di dunia nyata, tentang ketimpangan dan stratifikasi itu, ternyata juga di dunia digital itu juga ada tentang ketimpangan dan juga stratifikasinya. Berakar pada teori sosiologi klasik tentang ketidaksetaraan serta empiris bukti, buku ini mendefinisikan kesenjangan digital sebagai akses dan kegunaan yang tidak setara. Teknologi komunikasi internet dapat mengeksplorasi bagaimana hal itu berpotensi mereplikasi ketidaksetaraan sosial yang ada, serta menciptakan stratifikasi baru, yaitu digital divide, mengkaji bagaimana beberapa faktor demografis dan sosial ekonomi, termasuk pendapatan pendidikan, usia dan jenis kelamin, serta infrastruktur produk dan layanan mempengaruhi bagaimana internet digunakan dan diakses. Jadi terdiri dari 6 bagian. Bagian pertama membahas teori-teori kesenjangan digital dan kemudian membahas yang tadi adalah membahas faktor demografis, negara dan wilayah yang sangat berkembang. Negara yang berkembang termasuk Amerika Serikat, dan Jepang. Yang kedua itu kekuatan besar yang muncul negara-negara Eropa Timur, wilayah yang kurang dipelajari. Jadi memberikan analisis terjalin tentang ketidaksetaraan internasional di internet, penggunaan dan akses. Pekerjaan penting ini menawarkan pendekatan yang komprehensif mempelajari kesenjangan digital di seluruh dunia. Ini adalah sumber penting untuk akademisi dan mahasiswa dalam sosiologi, kebijakan sosial, studi komunikasi, media studi, dan semua yang tertarik dengan pertanyaan dan isu-isu seputar sosial ketidaksamaan. Buku ini tentang menghubungkan tubuh yang menarik dan berkembang pesat pekerjaan multidisiplin dan studi internet dan masyarakat jaringan dengan budaya kerja yang relatif lama mapan dalam sosiologis stratifikasi. Secara khusus tujuan buku ini adalah untuk menghubungkan studi pembagian digital, yaitu akses yang tidak setara ke dalam penggunaan bidang digital, dengan tradisi sosiologis untuk memahami stratifikasi sosial, termasuk ketidaksetaraan dalam kekayaan, otoritas moral, kelas sosial, prestis, modal budaya, dan pengaruh politik. Jadi di sini kesenjangan sosialnya itu bahwa ada kesenjangan atau ketidaksetaraan antara pemerataan penggunaan media digital ini di bidang digital, yaitu antara negara-negara yang maju dan juga atau melakukan perbandingan dengan negara-negara yang masih berkembang. Jadi kita tahu bahwa itu semua dipengaruhi oleh langkahnya atau kesenjangan pada jaringan sosial yang tidak merata antara
negara yang berkembang dan juga negara maju. Pastinya banyak sosiolog memiliki kontribusi berkelanjutan untuk mempelajari kesenjangan digital. Dan kami pasti menghormati karya tokoh akademisi penting di bidang digital membagi. Namun apa studi seperti itu kadang-kadang tampaknya kurang adalah perspektif teori yang sangat terkait dengan tradisi klasik dalam sosiologi stratifikasi. Buku itu muncul dari diskusi ilmiah antara para editor sebagai penekanan relatif dari teori klasik, perspektif antara studi kesenjangan digital. Tentu saja penelitian seperti itu berasal dari sarjana di luar sosiologi di bidang seperti informatika, masa komunikasi, dan teknologi informasi. Namun ini adalah perasaan kami sosiologi memiliki sesuatu yang unik dan penting untuk disumbangkan pada studi ketidaksetaraan dan dalam masyarakat jaringan. Mengingat peran dasar teori stratifikasi dan pengembangan sosiologi dalam ke-19 abad ke depan, kami yakin bahwa sosiologi harus memberikan kontribusi yang kuat menyuarakan perdebatan yang sedang berlangsung tentang bagaimana pembagian digital diartiluaskan dan dalam beberapa kasus dilemahkan atau diperburuk di seluruh dunia. Kira-kira pada waktu yang sama, para editor bertanya-tanya pada representasi sosiolog yang relatif kurang dalam debat ini tentang bentuk ketimpangan yang muncul di bidang digital. Muncullah sebuah teks yang menerapkan mazhab sosiolog klasik Durkheim, Marxis, dan Weberian. Itu adalah sosiolog klasik, yaitu Durkheim, Marxis, dan Weberian. Terhadap ketidaksetaraan digital di Amerika Serikat, James Witt dan Susan Manon, Internet, dalam bukunya itu yang berjudul Internet dan Ketidaksetaraan Sosial. Dalam bukunya berfungsi sebagai perkiraan titik berangkat untuk volume. Ketika pembaca volume, mereka membantu memperkuat perasaan kita bahwa pendekatan teoritis dan empiris sosiologi klasik memiliki banyak pengaruh katakan tentang ketidaksetaraan di bidang digital. Sedangkan Witt dan Manon meneliti relevansi pendekatan ini untuk mempelajari kesenjangan digital di Amerika Serikat. Kontribusi lain dari volume ini adalah meletakkan dasar teoritis dan empiris kasar untuk penerapan pendekatan ke negara atau wilayah lain di dunia. Volume ini adalah hasil dari upaya kami untuk melihat internasional dan komparatif pemeriksaan digital membagi dalam berbagai pengaturan di seluruh dunia. Masing-masing kontributor volume ini diminta untuk mempertimbangkan Witt dan Manson buku sebagai titik berangkat dan kemudian membahkan sendiri investasi dan perspektif untuk diskusi tentang kesenjangan digital diamati dalam konteks nasional dan atau regional tertentu. Ada sangat beberapa ketentuan ditempatkan pada kontributor karena tidak akan mempengaruhi eksplorasi dan wacana ilmiah yang bermanfaat. Jadi kontributornya bebas untuk memilih dan empiris dan satu atau lebih tradisi teoritis di dalamnya. Sosiologi, di mana mereka akan memusatkan diskusi mereka. Satu-satunya ketentuan yang kami tetapkan adalah bahwa setiap bab membutuhkan koneksi konseptual untuk tradisi klasik stratifikasi dalam sosiologi, dan setiap bab setidaknya harus didasarkan pada buku empiris. Misalnya, seperangkat ketentuan yang longgar berarti para kontributor bebas memutuskan memiliki strategi konseptual dan empiris atau analitis, dan diperbolehkan kontributor untuk memiliki kreatif dan bebas dalam kontribusinya. Namun, apa diperoleh pengaturan parameter untuk kontribusi adalah itu sebab bab dalam buku ini menghormati dua aspek penting sosiologi. Yang pertama, bahwa kedisiplinan itu adalah disiplin empiris. Apa itu juga perlu kemampuan untuk menyimpulkan perbandingan antara bangsa-bangsa dan wilayah yang dipelajari dalam berbagai bab, sehingga perbandingan seperti itu dapat muncul
sepanjang garis teoritis dan pendekatan empiris yang digunakan. Demikian video buku ke-11. Sekian dan terima kasih.